Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Silakan Bang Adi, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, malam. Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga Bang. Cuma saya nggak mau bertanya. Saya seorang Muslim, tapi bukan orang yang alim yang mengerti tentang masalah seluk-beluk agama. Cuma dari tadi memang yang dibicarakan sama orang-orang tadi memang nggak ada kesinambungan sih, karena ingin mengaitkan antara satu agama dengan agama yang lain kalau menurutku. Jadi nggak ada kesinambungan. Jadi surga yang kami bicarakan tidak sama dengan surga yang kalian bicarakan. Jadi nggak nyambung. Begitu juga Tuhan. Cuma ingin memaksakan keyakinan orang lain kepada orang lain juga nggak nyambung. Jadi di sini tadi terjadi benturan karena saling membenarkan agamanya masing-masing. Nah, cuma sekarang ini kalau menurut saya sekarang yang ditanya apa, jawabannya kemana, kan itu yang terjadi. Seperti masalah Yesus, orang Islam mengatakan itu Isa dari tadi, jadi nggak nyambung. Nah, sekarang saya ingin bertanya cuma satu aja. Jadi yang di kalender itu yang disebut kenaikan Isa Al-Masih, itu apa maksudnya? Siapa mau jawab? Ya silakan Tok. Ya, Isa Al-Masih diangkat. Kalau Isa Al-Masih, kalau Yesus dia kembali kepada tatanya sebagai Bapa ke surga. Oh, gitu. Isa Al-Masih benar nggak diangkat, Bang? Enggak, saya kan enggak mengerti keyakinannya orang Abang. Kalau bisa Abang dilihatin juga dong mukanya biar gantengnya kelihatan gitu loh, biar sama-sama gitu kan enak. Aku? Aku malu-malu orangnya, Bang. Coba udah bisa buka kamera belum sih? Oh, aku nggak bisa buka kamera. Belum bisa on cam. Pengikutnya belum cukup. Silakan di follow ya biar bisa on cam. Aku mirip sama Mekana, Bang, cuman bedanya laki gitu aja. Ya. Jadi gini Bang, kayaknya Bang Adi ini ketinggalan berita ya. Jangan kasih tahu dulu. Oh. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Makanya update berita Bang. Pemerintah sudah mengganti hari libur nasional wafatnya Isa Al-Masih menjadi kematian Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Karena memang Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Itu Mekana keceplosan, kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus. Bukan kematiannya. Nanti itu disimpan dulu yang kematiannya. Iya, wafatnya Isa Al-Masih udah diganti jadi wafatnya Yesus Kristus. Emang udah diganti juga wafatnya? Dua-duanya kan diganti kan? Oh, aku masa satu-satu doang gitu. Aku maunya dia lupa, yang wafatnya jangan diganti, biar bingung orang itu. Oke. Jadi kalau memang sudah diganti, itu kan oke lah. Itu kan cuma kan yang saya tahu dulu kan kenaikan Isa Al-Masih gitu. Cuma sekarang saya mau tanya. Bentar Bang, saya mau tanya dulu Bang. Bang, saya mau tanya. Boleh. Tadi Abang nanya, tadi kita bilang, Abang kan belum tahu, sudah diganti tuh. Wafat dan naiknya Isa Al-Masih diganti wafat dan naiknya Yesus Kristus. Saya mau tanya Bang, Abang ada rencana nggak mau mengganti juga? Mengganti apa maksudnya? Mengganti cat kuning yang di belakang Abang itu, tembok itu Bang. lanjut Bang. Aku bercanda Bang, lanjut Bang. Oke, siap. Jadi gini, Kak Mika itu kan tadi kan ngomong kalau disebut Nasrani, saya mendengar tadi kalau disebut Nasrani justru menjatuhkan harga diri kan gitu. Iya betul. Berarti Kak Mika itu Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Aku ikut Alkitab ya Bang. Saya Kristen sejati, anak Tuhan aja. Berarti tidak ada di Protestan, nggak ada di Katolik gitu? Karena nggak ada itu terus dalam Alkitab.
Katolik dan Protestan. Ada denom gitu bang, nggak ada denom. Oh, berarti yang selama ini yang ada gereja Protestan sama Katolik itu berarti nggak ada gitu dalam ajarannya Kak Mika gitu. Ya kan kamu nanya, kamu Protestan atau Katolik? Saya bilang saya nggak ikut dua-duanya, saya yang ikut Alkitab aja, saya anak Tuhan Yesus. Udah itu aja, saya Kristen sejati, udah itu aja bang. Pengikut Kristus dah gitu aja. Berarti yang sudah ada rumah ibadah Protestan sama Katolik itu tidak sejati kalau menurut Kak Mika gitu. Aduh, jangan bawa denom lah, jangan bawa aliran-aliran di sini. Enggak, kita ini bukan bawa aliran, karena agama yang diakui di Indonesia kan termasuk Kristen Protestan sama Katolik. Gini, aku jelasin aja deh. Iya. Aku jelasin aja bang, dulu zaman abad pertama, kekristenan denom itu dibagi berdasarkan nama daerahnya. Jemaat Bekasi, misalnya Jemaat Bandung, Jemaat Yogyakarta. Nah dulu abad 1 gitu, Jemaat Philadelphia, Jemaat Kaisarea, ya kan, Jemaat Pergamus gitu loh, nama daerah. Nah, jadi itu yang kita tahu, Bang. Nah, jadi kalau ada jemaat Katolik, jemaat ini, wah saya nggak tahu. Mungkin itu ada yang mau bikin institusi, biar jemaat itu nggak kemana-mana, biar pengumpulan segala yang diperlukan untuk gereja itu menjadi lebih solid, masuk kepada income kepada pusat gitu loh, Bang. Itu aja sih Bang. Enggak, gini Bang, maksudnya itu kalau yang seperti yang Abang bilang tadi itu kan kayak seperti grup gitu loh. Cuman kalau misalkan Kristen, ada Protestan, ada Katolik itu resmi di Indonesia dan diakui, bahkan dilindungi gitu loh maksudnya. Iya. Cuma kalau memang Kak Mika mengakui yang bahwa tidak ada di antara duanya, ya otomatis berarti dalam arti kata oke, saya juga bisa memahami, itu kan keyakinan, nggak bisa saya paksakan. Kakak Mika harus di Protestan dan kakak Mika harus di Katolik, kan nggak mungkin gitu. Cuma saya punya prinsip, Kak Mika ini berbeda dengan yang apa saya maksud gitu loh. Yang saya maksud tadi gitu, berarti oke, saya bisa memahami dan bisa menghargai gitu loh. Ya, anggap aja lah Mikana nggak mau membicarakan denomnya di mana gitu, nggak penting juga sih. Itu aja sih Bang. Kecuali Abang nanya ke teologiannya misalnya gitu. Lanjut. Oke. Berarti gini, Kak Mika, berarti yang tadi disebutkan ini, maaf ya, tanda kutipnya begini. Berarti seorang pengikut seperti Kak Mika, apabila di dalam hidupnya misalkan melakukan kejahatan, kan yang namanya manusia gitu loh, kesalahan, ataupun kalau dalam bahasa agama kakak nggak tahu apa namanya gitu, apakah dosa juga, apa nggak tahu saya kan gitu. Apakah dalam melakukan kejahatan tersebut, apabila nanti matinya itu masuk surga gitu? Ya karena kamu tanya pribadi saya ya, pengalaman saya, dulu saya bukan orang baik, saya orang jahat. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus menyelamatkan saya, dia memilih saya menjadi anaknya, maka saya ikut dia. Nah saya punya prinsip, kalau hidup dalam kebenaran, ya udah hidup dalam kebenaran. Kalau kamu nakal-nakal aja sekalian. Jangan sebentar tobat, sebentar kumat gitu ya. Nah makanya ketika ada dalam Kristus, saya berusaha untuk bertobat setiap hari. Dan ketika saya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan Yesus langsung menegur saya dengan caranya. Karena memang ada firman Tuhan Yesus ya, di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah itu udah saya alami. Ketika saya melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, dia langsung menegur saya dengan caranya. Lalu saya bertobat, tidak mengulangi dosa yang sama. Nah seperti itu. Jadi makanya orang Kristen itu harus bertobat setiap hari. Karena ingat ya, keledai aja tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Apalagi kita, manusia yang berakal, kita nggak akan mau lagi jatuh dalam dosa yang sama. Makanya orang Kristen itu harus bertobat setiap hari Bang. Karena firman Tuhan berkata ya, bahwa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya ada ayatnya, saya bacakan dulu. Walaupun kita sudah diberikan keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, yang tertulis di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat,
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah itu orang Kristen, Bang. Oke, oke. Itu kan menurut keyakinan Kak Mika gitu. Cuma memang yang saya pahami menurut keyakinan Kak Mika itu lebih sedikit dari pemahaman orang Kristen. Orang Kristen yang pada umumnya yang saya kenal, mereka itu bebas melakukan apapun karena sudah ada yang menembus dosanya. Itu yang sangat gampang dijawab gitu. Siapa orang Kristen sejati yang telah menganggap, oh saya sudah ditebus lalu berbuat dosa seenaknya? Siapa? Tunjukkan, Bang, jangan fitnah. Oh, kalau misalkan berbicara seperti itu, ini kita nggak mungkin lah saya bawa fakta gitu. Ya siapa, Bang? Siapa orangnya? Tunjukkan siapa orangnya yang dia katakan, oh aku kan sudah ditebus Tuhan Yesus, lalu aku seenaknya saja berbuat dosa. Silakan tunjukkan orangnya. Jadi begini, kalau kakak tanya malam ini, nggak mungkin lah aku bisa membuat temanku ke sini atau aku istilahnya menunjukkan bukti di hadapan kakak, nggak mungkin. Begini Bang, tadi Abang tanya karena udah ditebus, maksudnya bebas berbuat dosa gitu? Iya, dalam arti kata mereka tidak ada rasa takut untuk melakukan dosa gitu. Itu pertanyaannya kan? Oke. Bukan pertanyaan itu. Dia membuat narasi, kesimpulan bahwa ada orang Kristen, ya, banyak orang Kristen yang saya tahu karena mereka sudah ditebus lalu seenaknya saja berbuat dosa. Siapa orangnya? Jangan fitnah. Dia bilang begitu. Oh, kami kan udah ditebus lalu seenaknya saya berbuat dosa. Iya udah. Oke, Abang Muslim kan? Iya, saya seorang Muslim. Di Islam juga begitu Bang. Aku tadi gara-gara Abang bikin premis itu, aku curiga Abang bukan Islam, bukan Muslim. Karena di Muslim juga bebas berbuat dosa, tetap aja masuk surga. Selama tidak meninggalkan Islam, selama tidak menyekutukan Allah kan gitu. Sama aja Bang kita Bang. Tapi prosesnya beda. Jadi enggak prosesnya bisa gimana? Prosesnya? Jadi di Islam kalau melakukan kesalahan atau dosa ya pasti masuk neraka. Karena itu sudah dijelaskan sendiri kan dalam Al-Quran, siapapun yang bermaksiat pasti akan masuk neraka gitu. Pasti akan masuk neraka ya. Terus setelah masuk neraka ke surga gitu. Kalau setelah disucikan, bertakwa, maka dia akan membiarkan yang tidak bertakwa meninggalkan orang-orang zalimnya di dalam neraka, kan ayatnya begitu ya. Maksudnya? Iya kan? Lalu Allah menyelamatkan dan meninggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Jadi orang zalim sama orang bertakwa tetap masuk neraka. Ada tanda kutipnya. Dalam tanda kutipnya begini. Jadi orang Islam yang insya Allah akhirnya tetap akan dimasukkan ke dalam surga sama Allah itu dengan proses berapa juta tahun di dalam neraka. Dan itu dengan tanda kutipnya kan? Dengan catatan tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak mengatakan Allah itu punya anak. Allah itu dalam arti kata tidak musyrik, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Betul. Gitu. Berarti kalau yang menyekutukan Allah kan nggak bakal diampuni kan? Nah itu kekal abadi di dalam neraka. Nah teman saya ada Bang yang mualaf nih, dia kan dulu menyekutukan Allah, berarti nggak diampunin dong walaupun masuk Islam. Kan pernah menyekutukan Allah Bang. Tapi bagi orang yang menyekutukan Allah di dahulu karena dia bukan Islam dan lalu dia masuk Islam, itu bahkan lebih istimewa dia daripada orang Islam. Karena betul, apa? Karena tapi ayatnya nggak ada. Aku setuju sama Abang orang yang baik, tapi ayatnya nggak ada yang ngomong kayak gitu Bang. Coba di mana? Kalau dulunya sebelum masuk Islam dia menyekutukan Allah, setelah masuk Islam diampuni, itu nggak ada ayatnya. Tapi saya setuju sama Abang. Saya setuju banget, saya malah sangat terharu sekarang ini. Sudah berkaca-kaca mata saya nih. Cuman ayatnya nggak ada, masalahnya gitu Bang. Enggak, saya nggak percaya juga kalau situ udah berkaca-kaca. Karena saya nggak melihat kan gitu. Ini kan handphone saya ada kacanya gini, Bang. Gini Bang, jadi gini. Kan tadi kan saya bilang, saya bukan seorang alim yang mengerti Al-Quran, yang dalam arti kata begitu ditanya, saya otomatis harus buka Google. Sedangkan HP saya begitu saya buka Google, otomatis kan sudah hilang gitu loh. Maksudnya gini, kalau yang Abang tanya tadi, kalau orang yang pernah dulu orang Kristen yang masuk Islam, yang Abang bilang kan dulu pernah menyekutukan Allah, kok tiba-tiba
bisa diampuni? Ya jelas, karena memang apa? Karena dia termasuk orang-orang yang tidak mengerti terdahulu. Beda sama orang Islam yang lahir dari bayi gitu. Kalau menyekutukan Allah, pasti dia kekal di dalam neraka. Itu setahu saya gitu. Ayatnya Nah, di mana tertulis seperti Ah. itu? nah, kan tanya ayatnya. Begini, Kalau Bang. saya enggak. Begini Bang, kan tadi Abang Iya. bilang setahu Abang nih. Nah kalau Iya. setahu Al-Quran begini Bang, Quran surat 4 ayat 48. Sesungguhnya, perhatikan nih kata-kata saya, nanti Abang cek nih ya, Quran surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa Bang, bukan separuh, yang selain daripada syirik. Nah, jadi segala dosa diampuni selain syirik. Nah, bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Jadi dosa syirik adalah mempersekutukan Allah, dan itu tidak Ya, benar. diampuni. Nah betul Iya, ya, tidak Quran surat 4 diampuni. ayat 8. Betul. Nah itu Betul, narasinya sangat kayak betul. gini. Yang tadi Iya. Abang bilang itu, saya sangat berbahagia sampai terharu. Tapi saya cari-cari ayatnya nggak ada Bang. Ini masalahnya Bang. Itu. Yang mana nggak ada? Yang tadi Abang bilang, ya dosa syirik diampuni kalau dia belum pernah masuk Islam. Tetapi kalau dia dulu belum Islam, melakukan dosa syirik, pas masuk Islam pasti diampuni. Saya senang dengar berita itu Bang. Tapi ayatnya nggak ada. Bukan begitu. Jadi gini, orang yang dari dasarnya dia bukan Islam, itu seperti contoh pada masa zaman Nabi kami, Nabi Muhammad. Ada orang-orang pengikut dari ajaran-ajaran yang lain yang tiba-tiba dia mengakui keesaan Allah dan mengakui Rasulullah sebagai utusannya pada masa itu, beriman dan masuk Islam, kan itu terbukti. Sekalipun dosa syirik? Iya. Karena apa? Karena dia dulu dalam keadaan. Iya, betul. Saya ngerti, Bang. Dulu dalam keadaan bukan Islam, kan gitu. Nah, sekarang di Quran surat 48 ngomongnya nggak gitu, Bang. Nah, nanti tolong dikoreksi dulu deh, Mbak. Mungkin Abang bisa ke Departemen Agama kan, ngobrol sama mereka gitu. Bukan gitu. Jadi Abang ini juga keliru memahaminya. Karena apa? Di situ kan coba Abang bacakan lagi. Di situ namanya syirik. Kalau orang Islam, kalau orang Islam kenapa Bang? Kalau orang Islam melakukan kesyirikan, itu tidak ada dosa ampunannya. Jadi beda ya. Kalau misalkan nggak ada juga, kafir, Bang. Nggak ada narasinya. Kalau dia Islam melakukan dosa syirik, nggak ada narasinya, Bang. Narasinya begini dong, Bang. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin, Bang. Saya baca ulang ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya. Titik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat 4 ayat 48. Nggak ada narasinya kalau dia di Islam atau sebelum Islam tuh nggak ada narasinya, Bang. Nah, itu. Jadi gini, kan aku bilang tadi sama Abang, sama orang-orang di sini, itulah perbedaan keyakinan. Kalau aku menjelaskan, Abang nggak percaya. Kan itu menurut keyakinan Abang. Aku percaya sama Abang. Enggak, aku percaya, tapi ayatnya nggak ada, itu masalahnya. Bukan gitu, aku kan sudah menjelaskan, gini loh Bang. Orang Islam, apabila dia melakukan kesyirikan, itu menyekutukan Allah, itu orang Islam sendiri ya. Itu termasuk dia melakukan dosa besar, dan itu tidak diampunkan apabila dia sudah mati sebelum bertaubat. Ayatnya mana? Kalau misal... Enggak, udah dulu Bang, begini Bang. Abang udah menjelaskan berkali-kali, nggak usah diulang. Saya cuma butuh ayatnya konfirmasi. Karena yang begini Abang Bang. bacakan itu kan, itu ayatnya. Nggak ada bunyinya begitu Bang, nggak ada bunyinya gitu. Masa saya ulangi lagi capek Bang? Saya kan baru bawa mikrolet Bang. Melakukan kesyirikan adalah dosa besar, dan itu tidak diampunkan, kan itu yang bacakan. Iya, tapi nggak ada dia di Islam atau sebelum Islam, itu nggak ada narasinya. Gitu. Masa saya ulangi lagi Bang? Bukan, makanya keliru. Enggak, Abang itu keliru. Jadi kalau orang yang bukan Islam disebutkan dalam Al-Quran itu kafir. Kalau musyrik itu orang Islam yang menyekutukan Allah. Iya, kalau saya keliru Bang, berarti bukan saya yang keliru, berarti surat 4 ayat 48 yang keliru Bang. Oke. Coba sekarang Abang bacakan ayat Al-Anfal ayat 38 coba. Abang yang bacain deh. Coba. Nah, jadi maksudnya gini, tadi sudah Abang bacakan yang itu, Abang sudah aku jelaskan. Kalau disebutkan musyrik dalam Al-Quran. Al-Anfal berapa? Saya bacain deh. Quran online.
online ya, bentar ya. Ntar gue baca nggak percaya lagi. Ntar Quran. Loh, kan aku percaya. Tadi kan udah dibacakan aku percaya. Sampai Kalau percaya karo aku. bukan isi bukan. yang dibacakan. Lah iya. Isi yang dibacakan tadi. Muter-muter abang ini. Memang isinya. Masa pisang yang gue makan? Loh, Al-Anfal surat berapa juga, itu bang? Sampai juga Al-Anfal tanya. surat 8 tuh bang. Sampai percaya sama Gua aku kan hafal, gitu. Bang. 38. 38. Tapi jangan waiting Trisno Soko Kulino bang. 38 ya. Nah, Ya. katakanlah Aku kepada nggak punya orang-orang HP. yang kafir itu, jika mereka berhenti itu dari kafir. kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka itu yang sudah berarti- lalu. Sebentar dulu, sabar. Mm-mm. Saya kalau baca hati-hati bang, karena saya ini tukang menyelesaikan kasus-kasus tanah bang. Jadi saya kalau baca ini tuh hati-hati bang. Nah, nih ya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, ini pun dalam kurung bang. Jika mereka berhenti dalam kurung dari kekafirannya, tutup kurung, koma, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku dalam kurung kepada mereka, tutup kurung, sunnah, dalam kurung, Allah terhadap, tutup kurung, orang-orang dahulu. Di sini nggak ada disinggung dosa syirik bang. Kan tadi dibilang ini. Ya, katakanlah kepada sebentar dulu bang. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, bukan dari kesirikannya bang. Nah, loh, ini kan tadi ini Allah berkata, loh, sebentar dulu bang. Tadi Allah berkata nih. Ini loh bang. Setelah itu abang namanya terserah, saya udah nggak mau dengar lagi karena ayatnya nggak nyambung. Nih sekarang saya bacain. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah tadi kalau kecuali di ayat yang tadi Al-Anfal disebutkan ada dosa syirik, baru saya percaya. Itu. Coba abang cari ayat yang lain. Itu keliru. Bukan gitu. Loh bukan keliru. Yang keliru berarti Quran surat Al-Anfal 38 dong yang keliru. Bukan. Anda keliru menerjemahkannya gini loh. Loh makanya kalau abang, musyrik, sebentar bang. Saya nggak mau dituduh. Dengar dulu. Kalau Anda menuduh saya salah menerjemahkan, bukankah saya telah mengatakan kepada Anda saja yang baca. Coba Anda yang baca sekarang, coba. Kita nggak usah muter-muter, kita ke substansinya bang. Coba Anda yang baca. Itu isi Al-Quran itu tidak salah sama sekali. Cuman yang jadi masalah. Kok nerjemahinnya? Ya, bukan. Musyrik sama kafir itu berbeda loh ya. Kalau musyrik ini bukan musyrik, ini syirik. Musyrik sama syirik itu sama. Ya ini yang jadi kesyirikan, musyrik, nah itu sama dalam Islam. Tapi kalau kafirku berbeda. Setiap agama yang lain selain Islam itu disebutkan kafir, gitu. Jadi gini loh, Pak. Kan aku sudah bilang dari tadi. Di sini kita berbahas tentang masalah keyakinan kita sama kayak ini pasti terjadi berbenturan, nggak akan percaya. Tapi saya sudah menjelaskan kalau yang namanya kesyirikan, apalagi yang tadi yang namanya itu menyekutukan Allah, itu bisa dilakukan sama orang Islam dan itu ancaman dari Allah, itu dosa besar dan orang tersebut apabila mati itu kekal di dalam neraka sama seperti orang kafir gitu. Nah, jadi itu kata-kata yang di dalam Al-Quran itu berlakunya yang disebutkan kepada umat Islam gitu loh. Jadi agama yang lain tidak boleh tersinggung seperti disebutkan orang kafir. Itu siapa orang kafir itu? Orang-orang yang tidak berada dalam keislaman. Itu katanya disebut kafir. Itu kan asal kata dari bahasa Arab, kafara, kafaru gitu dalam arti kata menutup orang. Iya. Kafir itu juga bukan musyrik, bukan syirik ya. Jadi begini nih bang, kalau saya baca ayat 38 nih tadi, karena nggak ada juga kata-kata musyrik, nggak ada juga kata-kata syirik. Maksud saya begini bang, saya setuju sama abang. Ya berarti kalau abang menjelaskannya benar, saya harus nggak setuju dengan Al-Anfal 38. Coba abang cari lagi ayat yang lain deh, mungkin ada gitu. Itu aja bang. Loh, yang sudah dibacakan itu sudah cukup. Sudah bagus. Loh, nggak ada kata musyrik sama syirik di 38 Al-Anfal bang. Loh, bukan di 38. Di 38 kan kafir. Tadi kan abang ya sudah, bicara. Coba ayat yang lain di mana? Bukan, ini kita kembali ke tema ya. Tadi kan abang bilang di mana buktinya kalau yang bahwa orang kafir apabila masuk Islam itu di mana ayatnya? Buktinya kan ada di 38 itu Al-Anfal. Kalau saya memang sebenarnya sudah dari awal masuk ke sini sudah bilang saya ini bukan ahli Al-Quran. Cuma saya punya keyakinan. Oh jadi abang tadi ngomong tuh bukan ahli Al-Quran. Oh ya udah kalau bukan ahli Al-Quran lanjut aja deh.
Silakan, Bang ngomong, saya mute dulu. Mungkin ngomong sama Mikan aja. Saya kira ahli Al-Quran, makanya ayatnya nggak ada yang cocok ini. Ini surat 4 ayat 48. Bukan nggak cocok. Kamu jawab Situ dengan aja yang nggak Al-Anfal paham. 38 nggak cocok. Ternyata Loh, saya siapa baru bilang nggak ingat cocok? kalau Anda bukan ahli Siapa Al-Quran, bilang nggak- pantesan. Ah, Ya udah Mikana lanjut ini- aja, saya mute dulu. Bukan. Jadi ya seperti ini Kak Mikana. Jadi maksudku tidak ada kesinambungan antara keyakinan gitu loh. Saya sendiri udah menjelaskan yang bahwa kesyirikan sama kafir itu berbeda. Cuman tetap disebutkan sama Bang Jennifer. Itu seperti berbeda. itu. Berarti bener gua dong. Loh, kok bener gimana sih? Ya berarti udah bener gua. Berarti ayat Parah. Al-Anfal 38 kagak nyambung karena itu kekafiran, bukan kesirikan. Tetapi sirik bagian dari Loh. kafir, tapi nggak boleh dong. Kalau kafir itu kan lebih general. Kafir itu bisa jadi nyolong ketimun, kebilang kafir, ngembat istri orang kafir. Terus Oh, bukan. ya Bukan, misalnya bukan. Itu keliru itu. Keliru itu. kafir kan dari kata menutup. Bukan. Betul. Kafir itu orang yang tidak berada dalam keislaman. Jadi jangan dibalik-balik. Nah, jadi situ senang balik-balik. Soalnya gini Bang, soalnya setahu Nggak ada saya soalnya. kafir itu dari bahasa Ibrani yang diarabisasikan. Kafir dari kata kofer. Itu dari bahasa Ibrani Bukan. penutup akhirnya kofer. Bukan. Kalau kafir dari bahasa Ibrani artinya itu tukang urusan penuh. Anda. Cuman saya sudah menjelaskan yang disebut kafir yaitu orang yang tidak berada dalam Islam itu disebut kafir. Gitu aja. Jadi nggak perlu Anda menjelaskan Ya tentang kafir itu bagaimana, terserah Anda karena Ya, but ada yang anyway bilang begini Anda Bang, kan but juga anyway lain. begini. But anyway semua penjelasan Abang mantap. Tetapi Abang kan bilang bukan ahli Al-Quran, jadi ahli menjelaskan gitu. Karena dari tadi Abang saya kasih surat 448 dijawab pakai Al-Anfal 38 kan nggak nyambung Bang. Kan gitu. Udah gitu aja deh, lanjut aja. Nanti saya ketemu yang ahli Memang Al-Quran ayatnya aja nih kalau berbeda gitu. kok. Yang satu untuk orang yang melakukan kesyirikan, yang satu lagi untuk Iya. orang kafir. Jadi berbeda dong tujuannya. Iya, but anyway, Abang kan nggak ahli, nggak pakar. Ya udah lanjut aja. Ngomong sama Mikana sono. Gue mute dulu bentar sambil makan bentar. Iya, halo Kak Mikana, gimana? Ya, ada lagi yang mau ditanya Bang atau sudah? Sudah cukup gitu aja Kak Mikana. Terima kasih Oke. waktu dan tempatnya ya. Ya, sama-sama Bang Adi. God bless you. Ya, tepuk Oke. tangan buat Adi yang Terima cakap dan kasih. manis. Bang manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan yang ditulis di kalender tentang kenaikan Isa Al-Masih. Lalu Mihana menjawab dengan mengatakan sepertinya si penanya ketinggalan berita bahwa hari besar, kenaikan Isa Al-Masih, sudah diganti oleh pemerintah dengan kenaikan Yesus Kristus. Lalu si penanya bertanya mengenai Mihana ini menganut Kristen Katolik atau Protestan, dan Mihana pun menjawab bahwa dia hanya ikut Alkitab dan menyebut dirinya Kristen sejati, artinya tidak memiliki suatu denom. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah bila Mihana dalam hidup melakukan suatu dosa apakah setelah mati akan masuk surga? Mihana pun menjelaskan bahwa dia setelah ikut Kristus ia bertobat dan tidak mengulang melakukan dosa sebelumnya. Tapi menurut si penanya sedikit yang sepemahaman dengan Mihana karena umat Kristen yang lain merasa mereka dapat berbuat sesuka hati karena merasa dosa mereka sudah ditebus, tapi Mihana tidak setuju. Silahkan para penonton sendiri memberikan penilaian dan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu pukul 3:19 Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Filipi pukul 2:12 Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.